I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vera Indriani Putri, NIM 1705520104. Saya dari Universitas Tigubang Unisbank Semarang dengan Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah audit investigatif dengan pembahasan wawancara dan interogasi, yang mana tugas ini saya tunjukkan untuk memenuhi mata kuliah audit investigatif kelas A1. Nah, mata kuliah audit investigatif ini diampu oleh dosen pengampu saya, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semoga presentasi saya nanti ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, materi pembahasan yang saya akan bahas yang pertama yaitu nanti tentang wawancara terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu interogasi. Semoga materi yang saya paparkan setelah ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat video presentasi saya. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu wawancara. Pengertian wawancara itu apa? Wawancara itu yaitu tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, ini saya ada contohkan, ada dua pengertian wawancara menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Charles Stewart dan W.B. Cash, yaitu wawancara komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan, dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Yang kedua itu dari Robert Kahn dan Channel. Wawancara yaitu pola khusus dari interaksi secara lisan, tujuan tertentu, dan difokuskan pada konten yang spesifik dengan proses eliminasi dan bahan-bahan yang tidak ada hubungannya. Saya akan menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis wawancara. Nah, jenis-jenis wawancara itu ditinjau dari segi pelaksanaannya itu dibagi menjadi 3. Nah, dibagi menjadi 3 yaitu wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Nah, dari yang pertama, wawancara bebas. Wawancara bebas itu apa? Dalam wawancara bebas, pengacara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak berhati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Nah, dalam wawancara terpimpin, wawancara tersebut sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga itu wawancara bebas terpimpin. Apa wawancara bebas terpimpin itu? Wawancara bebas terpimpin yaitu dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara itu mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin tersebut, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman
tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar saat wawancara dilaksanakan. Selanjutnya yaitu sikap-sikap apa sih yang harus dimiliki seorang pewawancara. Nah, saat kita melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara itu ada 4. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu ada netral, yang kedua itu ramah, yang ketiga adil, dan yang keempat hindari ketegangan. Nah, netral itu maksudnya gimana? Netral itu artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, yang kedua itu ramah. Ramah itu artinya apa sih? Ramah itu pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Jadi kita harus seperti menarik perhatian, seperti itulah. Yang ketiga itu adil. Nah, adil itu pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Jadi tidak banding-bandingkan. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Dan yang keempat itu hindari ketegangan. Nah, pewawancara itu harus dapat menghindari ketegangan. Nah, jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji, kalau suasana tegang, responden tersebut berhak membatalkan pertemuan tersebut dan minta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Jadi, pewawancara harus mampu mengendalikan situasi tersebut dan pembicara agar terarah. Bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara itu terdiri dari 7. Yang pertama itu ada wawancara berita, dilakukan untuk mencari bahan berita atau informasi-informasi yang berkaitan untuk diwawancarai. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Nah, yang keempat itu wawancara pribadi atau perorangan. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Dan yang ketujuh itu ada wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seseorang atau pejabat, seniman, olahragawan, artis, dan sebagainya. Nah, jadi sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Jadi sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif. Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan
oleh penguasa permasalahan dan informasi seputar materi atau topik pembicara baik oleh narasumber maupun wartawan tersebut. Jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara itu ada 3. Nah, yang pertama, wawancara serta merata. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Dan yang ketiga, wawancara berdasarkan pertanyaan. Nah, yang pertama itu ada wawancara serta merata. Wawancara serta merata yaitu wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Yang kedua, itu wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan petunjuk umum yaitu wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu ada wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau dibakukan. Nah, setelah itu ada tahap-tahap wawancara. Nah, tahap-tahap wawancara itu juga ada 3. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga itu ada tahap penyusunan hasil wawancara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Tahap persiapan itu menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancara. Nah, di situ ada 3. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata, menentukan dan menghubungi narasumber, dan menyusun daftar pertanyaan. Nah, tahap pelaksanaan itu ada mengucap salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, terus menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian. Nah, ini ada yang pertama tema atau topik wawancara. Terus kedua ada tujuan atau maksud dari wawancara tersebut. Yang ketiga identitas narasumber. Dan yang keempat ada ringkasan isi wawancara. Isi wawancara tersebut dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Nah, jadi setelah itu ada beberapa hal yang harus kalian hindari ketika proses wawancara itu berlangsung. Beberapa hal tersebut yaitu menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti dijawabnya. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, ada memotong pembicaraan narasumber. Dan yang terakhir ada bersikap lebih pandai dari narasumber. Setelah itu ada syarat-syarat seorang wawancara, diantaranya itu ada 3. Syarat yang pertama yaitu ada pewawancara atau wartawan. Syarat yang kedua itu ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Yang ketiga ada bahan yang dia pertanyakan atau yang mau ditanyakan. Nah, nih
ada beberapa hal juga yang kalian harus perhatikan dalam berwawancara. Nah, kalian pasti belum tahu kan ada apa sih hal yang harus kita perhatikan dalam berwawancara itu seperti apa. Nah, ada 8 nih, Kak Ajam. Yang pertama, menentukan topik wawancara tersebut, menetapkan narasumber. Yang selanjutnya, menulis daftar pertanyaan terlebih dahulu, merencanakan kegiatan wawancara, terus mengidentifikasikan pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan, membuat janji dengan narasumber dan mewakili kegiatan wawancara, menyempurnakan pertanyaan untuk menutup wawancara, dan yang terakhir itu kita harus melaksanakan wawancara tersebut. Saya melanjutkan slide selanjutnya. Kalian harus mengetahui tujuan wawancara itu apa. Nah, dari tujuan wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi mana sang wawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Selanjutnya, apa sih itu langkah-langkah wawancara itu apa aja? Nah, langkah-langkah wawancara itu sendiri itu ada 6. Ada 6. Yang pertama itu ada menentukan topik wawancara. Yang kedua itu menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat itu ada menentukan narasumber. Yang kelima ada melakukan wawancara dengan dan mencatat pokok-pokok wawancara tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, menyusun laporan wawancara. Nah, saat wawancara itu kita tuh harus ngapain sih? Saat wawancara kita tuh harus memperkenalkan diri dan menyebut tujuan dari wawancara tersebut. Selanjutnya, menyebutkan nama narasumber dengan benar. Jangan sampai ada kekurangan dari nama tersebut. Selanjutnya, bersikap sopan terhadap narasumber. Keempat, pertanyaan harus sesuai dengan tema wawancara tersebut. Yang kelima, hindari pertanyaan yang berbelitan dan membingungkan. Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik saat wawancara. Selanjutnya, jangan berdebat dengan narasumber. Yang ke-8, mencatat semua informasi penting untuk mempermudah dalam membuat laporan. Yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih bila wawancara telah selesai. Nah, kalian wawancara itu harus ada etika wawancaranya. Apa sih etika wawancara itu? Etika wawancara itu ada beberapa. Yang pertama, identifikasi diri dengan menyebutkan nama kalian. Yang kedua, jelaskan tujuan dan topik wawancara. Yang ketiga, datanglah tepat waktu yang dijanjikan. Maksudnya itu jangan molor, jangan telat. Yang keempat, memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian. Yang kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Setelah itu, kalau kalian sudah selesai berwawancara dengan orang, pasti kalian juga harus membuat laporan wawancara. Nah, apa saja sih isi dari laporan wawancara itu? Ada 7. Yang pertama itu topik, kedua narasumber, ketiga tujuan wawancara, yang keempat tempat wawancara tersebut dilaksanakan, yang kelima tanggal wawancara tersebut dilaksanakan, yang keenam informasi hasil wawancara, dan yang ketujuh kesimpulan. Nah, setelah itu
apa saja sih hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk kita melakukan wawancara? Yang pertama itu tentukan topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai. Yang kedua, tanyakan informasi yang kalian ingin dapat dari narasumber secara singkat sesuai dengan topik narasumber dari narasumber. Yang ketiga, berbicaralah dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang kelima, cara melakukan wawancara. Yang keenam, tentukan topik dan narasumber yang akan kamu wawancarai. Yang keenam, tentukan topik dan narasumber yang akan kamu wawancarai. Yang ketujuh itu, susunlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber sesuai dengan topik yang kamu tentukan. 8. Lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan narasumber. Yang ke-9, gunakan dalam bahasa Indonesia yang santun, baik dan benar. 10. Catatlah semua informasi yang kamu peroleh. Yang ke-11, untuk penilaian, catatlah informasi tersebut dalam bentuk laporan. Yang ke-12, serahkan laporan pada dosen atau guru untuk dinilai. Nah, bentuk wawancara itu ada banyak, ada beberapa. Bentuk-bentuk wawancara itu ada yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, ada wawancara pribadi. Yang kelima, ada wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, ada wawancara dadakan atau mendesak. Dan yang terakhir, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seseorang, pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang interogasi. Apa sih pengertian dari interogasi? Nah, pengertian dari interogasi sendiri yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain atau dirinya sendiri. Nah, orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah mengetahui secara mendalam suatu investigatif information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan, sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan benggis, trik yang sangat menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, yang istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tidak akan menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai
pesanan. Nah, apa sih tujuan dari interogasi tersebut? Tujuan dari interogasi yaitu mencari kebenaran. Nah, maksudnya interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejadian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya cepat dan cerdas, tepat dan cerdas, terus serta momentum dan dinamika yang dapat dipertahankan. Interogasi hanya dapat dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memandai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya itu bersalah. Selanjutnya ada langkah-langkah saat interogasi. Apa sih langkah-langkah itu? Langkah-langkahnya itu ada 9. Yang pertama itu ada direct positive confrontation, yaitu pada awal interogasi tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator mengembangkan sangkanya secara langsung dan mengkonfrontasi tersangka secara dengan tegas. Selanjutnya ada interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tersebut langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang selanjutnya ada handling denials, yaitu bagi investigator mudah mendapat pengakuan dari tersangka yang bersalah dan ia tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Selanjutnya ada overcoming objection. Itu dalam langkah ini investigator berupa mengatasi tentang benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan. Yang benteng pertahanan keduanya adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesian dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang selanjutnya ada keeping the suspicion. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Selanjutnya, holding the suspect passive mood, yaitu pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongan tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca.
mentalnya berada pada titik paling terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya penolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Selanjutnya, presenting the alternative vision merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Yang selanjutnya ada bringing the suspect into the conversation. Itu dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bagian hukum. Yang terakhir ada the written confession, yaitu pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Apa sih pengertian wawancara dan interogasi itu? Nah, pengertian dari wawancara dan interogasi itu sendiri itu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Nah, seperti umumnya pelaksanaan investigasi, salah satu tantangan terberat dari wawancara dan interogasi yaitu apa? Itu adalah waktu. Waktu seorang investigator yang baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, setelah itu pihak ketiga terkait dalam jumlah yang cukup banyak. Di sini ada teknik wawancara dan interogasi. Kalian yang juga harus tahu dong apa sih teknik wawancara dan interogasi itu. Ini ada teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit. Nah, merupakan salah satu teknik yang berupaya, itu ada 5. Yang pertama itu mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua itu objek pemeriksaan. Yang ketiga menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Yang keempat melengkapi keterangan yang lain. Dan yang terakhir itu tujuan-tujuan spesifik yang lainnya. Di sini selanjutnya itu ada perbedaan antara wawancara dan interogasi. Apa sih itu perbedaannya? Di sini wawancara itu ada 6 dan di interogasi itu ada 5. Yang pertama itu wawancara. Wawancara itu bersifat netral. Yang kedua itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga itu wawancara biasanya dilakukan pada saat awal investigasi. Yang keempat itu bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima itu bersifat cair, tidak terstruktur. Yang keenam itu mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Kalau interogasi sendiri itu bersifat menuduh, terus bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Yang ketiga, taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan. Yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika
salahnya seseorang. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi manfaat wawancara sebelum interogasi yaitu apa sih? Investigator sering melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Ada beberapa manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi, yaitu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling percaya dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Nah, investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak mempunyai bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam itu dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku yang aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain bernilai dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Nah, pendekatan ini sangat disarankan karena beberapa manfaat melakukan interogasi itu ada 4. Yang pertama, itu sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh untuk mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancari terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Yang keempat, keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Nah, ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan sebenarnya melalui wawancara. Ada unsur interogasi. Nah, unsur dari interogasi sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama ada interrogator. Interrogator itu apa sih? Interrogator adalah pelaksanaan secara khusus untuk berbentuk unit tim khusus dengan pertimbangan teknik interogasi memiliki tingkat kesulitan, kerawanan, dan berdampak sensitif, maka pelaksanaannya dilakukan secara unit atau tim interogasi. Yang kedua ada interogasi. Nah,
Aktivitas yang dilakukan interrogator, unit atau tim interogasi. Yang ketiga, sumber bucket adalah orang atau mereka siapapun yang tidak memiliki status hukum apapun kecuali kewarganegaraan yang sah terindikasikan memiliki kualitas informasi tertentu yang dirahasiakan serta memiliki tingkat kesulitan psikologi secara khusus. Dan yang keempat ada prosemik, yaitu tempat lokasi yang tata ruangannya telah direncanakan, dikondisikan sedemikian rupa oleh interrogator, unit per tim interogasi sehingga memiliki pengaruh fisiologi tertentu. Selanjutnya itu ada jenis interogasi. Jenis interogasi itu ada dua, interogasi terbuka dan interogasi clandestine. Nah, yang interogasi terbuka itu cara mengumpulkan bucket informasi yang dilakukan dengan mendapatkan norma hukum dan hak asasi yang melekat pada objek atau sumber informasi. Nah, yang kedua itu ada interogasi clandestine. Nah, itu merupakan cara penyelidikan intelijen sesuai dengan porsi sifat kegiatannya yang sebagian besar adalah tertutup dari identitas penyelidikannya, termasuk misi informasi yang sedang dicari. Namun jawabannya yang dituntut cara ini menempatkan sumber informasi dalam kondisi psikologis yang tertekan atau ada nilai terpaksa. Nah, teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit merupakan salah satu teknik. Nah, ini yang satu, mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua itu ada objek pemeriksaan. Yang ketiga, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya. Yang keempat itu melengkapi keterangan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan spesifik lainnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam presentasi saya. Saya akan menutup presentasi saya. Jadi apabila melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguh. Apapun hasilnya, jangan lupa kalian untuk tetap bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your body on mine, alright. But don't change your mind, don't you change it, oh no. Oh yeah, you told me today, drove all this way, so don't let this bus go to waste, oh no. Your pleasure island is where we can go. No, I won't think you're easy, no, I won't think you're fast. Your eyes say I'm busy, but your lips scared to ask. No need to fight it when you know it feels right. You say you're a woman who knows what she likes, then show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me tonight. Yeah, well, show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me tonight. Yeah, the way that you laugh, the way that you smile, makes me feel like you've been waiting a while. Well, guess what, darling, I've been waiting too. So let's ride, we can get freaky tonight. Right is your ticket to ride. Tell me, girl, what you gonna do? No, I won't think you're easy, no, I won't think you're fast. Your eyes say I'm busy, but
woman who knows what she likes, then sure.